agar mendapat malam Lailatul Qadar. Apa yang dia lakukan pada malam itu? Wanita haid nifas ini tidak terhalang dari pahala. Ada buku yang sudah saya tulis berkaitan dengan masalah ini yang berjudul Wanita Haid Tidak Terhalang dari Pahala. Artinya ada banyak amalan yang bisa dilakukan oleh wanita haid dan nifas untuk mengejar malam Lailatul Qadar. Di antaranya dia boleh baca Al-Quran, dia boleh berdoa, ya. Bahkan yang fillah azanillahu wa iyyakum jami'an, selain sholat ya, sholat tentunya dia tidak boleh sholat. Ya, wanita haid dan nifas tidak boleh sholat. Istri kita yang sedang haid, apakah boleh ke masjid untuk mendengarkan taklim? Para ulama berbeda pendapat berkaitan tentang wanita haid, apakah boleh masuk ke dalam masjid. Ada dua pendapat masyhur di kalangan ulama di dalam masalah ini, dan masing-masing berdalil dengan dalil-dalil. Adapun dalil yang dipakai untuk pihak-pihak yang melarang, dalilnya ternyata tidak sahih. Ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum jami'an. Adapun larangan tawaf ya yang dikeluarkan oleh Nabi kepada Aisyah ketika dia terkena haid pada waktu haji, yang dilarang adalah apa? Ghaira alla atatufi fil bait. Hanya saja kamu lakukanlah if'ali ma yaf'alul hajj ghaira alla atatufi fil bait. Lakukan semua yang dilakukan oleh jemaah haji, kecuali engkau tidak boleh tawaf. Yang enggak boleh tawaf. Ya, dari situ mereka mengatakan boleh wanita haid masuk ke dalam masjid dengan catatan ya masjid aman dari kotorannya, dari darahnya. Itu dia pakai pengaman. Wallahu a'lam. Apakah ada zakat fitrah bagi orang yang sudah meninggal? Tidak ada zakat fitri untuk orang yang sudah meninggal. Dan juga janin yang ada dalam kandungan. Ya, janin yang ada dalam kandungan tidak dizakat fitrikan. Yang ada bayi jiwa ya. Tadi kita sebutkan bahwa zakat fitri ini adalah zakat jiwa. Jadi setiap jiwa yang ada itu wajib dizakati. Bolehkah kita memberi zakat fitri kepada orang tua? Tidak. Orang tua tidak boleh menerima zakat dari anaknya. Anak tidak boleh menerima zakat dari orang tuanya. Akan tapi boleh menerima zakat dari saudaranya, jika saudaranya itu tidak berada dalam tanggungannya. Ya, jika saudaranya itu miskin, bantuan anak kepada orang tua adalah kewajiban. Demikian juga orang tua kepada anaknya. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam. Bolehkah kita sholat tarawih setelah sama witir, sementara kita berjamaah sama mereka 23 rakaat? Boleh saja. Cuma satu rakaat ikut saja boleh. Enggak sholat tarawih juga boleh. Tapi jangan tinggalkan sholat isya. Nah, boleh. Karena sholat tarawih sunnah. Ya. Nah, cuma dia kehilangan fadilah. Yaitu apa? Fadilah sholat bersama imam sampai selesai. Kalau imamnya sholat 23, fadilah itu diperoleh dengan sholat tarawih 23 sampai selesai. Kalau dia cuma 11, dia tidak mendapatkan fadilah man shallama al-imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailatin. Barang siapa yang salat bersama imam sampai selesai, maka ditulis baginya pahala salat malam suntuk. Itu bagi orang yang salat bersama imam sampai selesai. Masalah salat maghrib yang ketinggalan masuk isya. Bagaimana
mengganti sholat maghrib sementara kita harus masuk sholat isya berjamaah? Ya kita sholat maghrib bersama orang-orang yang sholat isya berjamaah. Ya, karena perbedaan niat untuk sholat yang sama kedudukannya itu sama-sama wajib tidak mengapa. Dia sholat 3 rakaat, pada rakaat yang ketiga ada 2 kondisi, ada 2 pilihan. Dia bisa tasyahud dan salam, lalu mengikuti sholat kembali bersama imam, sholat isya jika yang masih mendapatinya. Atau kondisi yang kedua, dia menunggu imam bertasyahud. Rakaat ketiga dia tetap duduk, tidak naik, ya sampai dia menunggu imam tasyahud. Nah demikian caranya. Allahu a'lam. Apakah orang yang sudah sholat maghrib, isya berjamaah dan juga sholat tarawih sudah mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar, padahal dia tidak begadang sampai subuh, artinya tidak menghidupkan malamnya? Ikhwani fiddin, tadi sudah kita sebutkan tentang pembahasan Lailatul Qadar. Bagaimana amalan Nabi? Nabi untuk membantu agar bisa beribadah menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar, beliau beriktikaf. Beliau mengencangkan ikat sarung. Beliau membangunkan keluarga. Beliau menghidupkan malamnya. Beliau berjamaah bersama para sahabat. Itu menunjukkan bahwa beliau menghidupkan malam dengan ibadah. Ya, bagi orang yang salat maghrib berjamaah, salat isya berjamaah, salat tarawih 15 menit tidur sampai pagi, ya tentunya dia tidak mendapat seperti yang didapat oleh orang-orang yang menghidupkan malamnya. Karena sunnah Nabi pada malam tersebut adalah menghidupkan malamnya. Ingat, menghidupkan malamnya. Ihya'ul lailah, menghidupkan malamnya. Ya, bukan mati pada malam itu. Artinya apa? Pangsan, tidur. Ya nggak dapat apa-apa, dapat tidur lah. Malaikat turun, dia dapat tidur. Bagaimana hukumnya berdoa dengan suara syahdu seperti syair? Berdoa dengan suara syahdu ya boleh-boleh saja, ikhwani fillah, azanillahu. Tapi sajak di dalam berdoa tidak dianjurkan. Ya, sebagian ulama memakruhkan sajak di dalam doa. Artinya apa? Takallufus saja. Ya, artinya memberat-beratkan diri untuk bersajak di dalam doa ini tidak dianjurkan dan bahkan dilarang. Bolehkah i'tikaf di luar bulan Ramadan? Boleh. Nabi pernah beriktikaf 10 hari di bulan Syawal. Ada riwayatnya. Nabi beriktikaf 10 hari di bulan Syawal. Jadi i'tikaf bukan hanya khusus pada bulan Ramadan. I'tikaf boleh juga dilakukan di luar Ramadan. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Wanita menyusui dan wanita hamil, ini sudah sering sekali ditanyakan bahwa wanita hamil dan wanita menyusui pada bulan Ramadan boleh tidak berpuasa dan tidak perlu mengganti, tidak perlu mengqadha, tapi cukup dengan membayar fidyah. Cukup dengan membayar fidyah. Ini bagi wanita hamil dan wanita yang menyusui. Ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Ya, al-hamil wal murdi. Wanita hamil dan wanita yang menyusui boleh berbuka pada bulan Ramadan. Artinya boleh tidak berpuasa pada bulan Ramadan dan menggantinya cukup dengan membayar fidyah. Menggantinya cukup dengan membayar fidyah. Ya, ini adalah pendapat yang dipilih oleh Ibnu Abbas dan Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Ibnu Umar berkata, al-hamil wal murdi, wanita hamil dan wanita menyusui, tuftiru,
boleh berbuka, artinya boleh tidak berpuasa, wala taqdi, dan tidak perlu mengqadanya, cukup dengan membayar fidyah. Diriwayatkan dari Malik, dari Nafi, dari Ibnu Umar bahwasanya Ibnu Umar ditanya tentang wanita menyusui apabila dia khawatir terhadap anaknya. Faqal tuftir wa tud'im. Dia boleh berbuka dan dia membayar fidyah dengan memberi makan kulli yaumin miskinan muddan min hinta. Dengan memberi makan setiap fakir dengan mengganti setiap hari yang dikeluarkannya dengan memberikan makan seorang fakir miskin 1 mud dari hinta. Demikian juga dari jalur yang lain bahwa seorang wanita bertanya kepadanya, seorang wanita yang hamil bertanya kepada Ibnu Umar, faqal, maka Ibnu Umar menjawab, aftiri, berbukalah, wa at'imi an kulli yaumin miskinan, dan bayarlah fidyah untuk setiap hari yang ditinggalkan, wala taqdi, dan tidak perlu mengqadanya. Diriwayatkan juga dari beliau, anna bintan lahu, bahwa salah seorang putri Ibnu Umar kanat tahta rajulin min Quraisy, berada di bawah, ya, menjadi istri salah seorang laki-laki Quraisy. Wa kanat hamilan, ketika itu dia hamil. Fa asabaha atsun fi Ramadan, dan pada bulan Ramadan dia merasa kehausan. Fa amaraha, maka Ibnu Umar memerintahkannya untuk berbuka, wa tut'im an kulli yaumin miskina, dan membayar fidyah bagi setiap hari yang ditinggalkan. Nah, demikian ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Bagaimana ciri-ciri orang yang mendapatkan Lailatul Qadar? Nabi tidak menyebutkan ciri-ciri pada orangnya. Orangnya tambah baik, tambah putih, tambah kaya, enggak ada. Tanda-tanda Lailatul Qadar disebutkan berkaitan dengan tanda-tanda akhir seperti yang kita sebutkan tadi, tanda-tanda fisiknya, kondisinya, ya, beberapa riwayat yang telah kita jelaskan tadi tidak ada disebutkan tanda-tanda berkaitan dengan orang yang menghidupkannya. Apakah ada dalil yang rajih tentang 8 mustahab yang menerima zakat fitrah selain fakir miskin? Tidak ada dalilnya, Fanifidin. Tadi kita sudah sebutkan bahwa tidak ada dalil yang mendukung pendapat yang membolehkan memberikan zakat fitri kepada 8 orang. 8 jenis orang yang disebutkan dalam surat At-Taubah. Tidak ada dalilnya. Amalan yang diamalkan oleh para salaf dahulu adalah menyerahkannya kepada fakir miskin. Nabi sendiri mengatakan tuhmatun lil masakin, sebagai apa? Bahan makanan untuk orang miskin. Karena yang dikumpulkan juga bahan makanan. Ya, berbeda dengan zakat harta. Zakat harta diambil onta, diambil kambing, diambil emas, perak, diambil duit, diambil, ya, gandum, kurma, istis diambil. Zakat fitri tidak semua diambil, yang diambil hanyalah bahan-bahan makanan pokok, beras kalau di sini beras, gandum kalau di tempat yang makanan pokoknya gandum. Berbeda antara zakat harta dengan zakat fitri, dan penyalurannya juga berbeda karena dia bahan makanan, maka ini jelas tujuannya adalah untuk makanan orang miskin. Ya, makanan untuk orang miskin. Adapun 8 penerima zakat yang disebutkan berkaitan dengan zakat harta, ikhwanifiddin, itu tidak khusus orang miskin. Di sana ada al-gharim, gharimin, ada hamil, ya, kemudian ada mu'allaf, kan begitu ya. Nah, itu bukan berarti harus orang miskin. Amil-amil zakat bukan berarti dia miskin, tapi dia berhak untuk mendapatkan bagian dari zakat harta. Nah, demikian benefit. Ada yang benarkah zakat Idul Fitri maksudnya kembali kepada fitrah? Ya, zakat fitri, Idul Fitri bukan Idul Fitrah. Bukan zakat fitrah, yang benarnya zakat fitri.
Idul Fitri. Fitri artinya berbuka. Id kembali berbuka, artinya kembali tidak berpuasa. Gitu. Nggak ada landasan yang mengatakan Idul Fitri kembali kepada fitrah. Maksudnya kembali ya suci sebagaimana tak punya dosa. Itu hanya sebagian orang yang mengatakan seperti itu. Apakah ada sholat Lailatul Qadar? Sholat Lailatul Qadar nggak ada ya kan gitu. Ya, Ihya'ul Laila, menghidupkan malam itu dengan melaksanakan sholat tarawih. Tidak ada sholat khusus yang namanya sholat Lailatul Qadar. Nggak ada sholat Lailatul Qadar seperti yang dilakukan oleh sebagian orang. Karena pengertian dari sholat Lailatul Qadar berarti malam itu benar-benar malam Lailatul Qadar. Ya. Sementara tidak ada kepastian dari syariat. Ya, kapankah malam Lailatul Qadar itu? Jadi tidak ada ya salat Lailatul Qadar. Demikian juga nuzulul Quran. Tidak ada yang namanya malam nuzulul Quran. Nabi juga tidak pernah merayakan nuzulul Quran. Padahal Nabi tahu kapankah malam Quran itu turun. Para sahabat juga paling tidak tahu lah. Tapi mereka tidak ada yang melaksanakannya. Bukti bahwa mereka tidak merayakannya adalah terjadinya perselisihan pendapat di kalangan ulama sejarah tentang kapankah turunnya Al-Quran. Kalau itu dirayakan setiap tahun, tentu para ulama sejarah nggak berselisih pendapat, sama seperti Isra Mi'raj. Para ulama sejarah berbeda pendapat. Kapan terjadinya malam Isra Mi'raj? Berbeda pendapat. Kebanyakan pendapat mengatakan terjadi pada bulan Rabiul Awal. Ada yang mengatakan pada bulan Ramadan. Tapi kebanyakan riwayat mengatakan pada bulan Rabiul Awal. Namun orang sekarang merayakannya pada bulan Rajab. Padahal itulah pendapat yang terlemah dari pendapat-pendapat yang ada. Kalau itu dirayakan oleh Nabi dan para sahabat, tentunya Nabi tahu kapan Isra Mi'raj karena beliaulah yang melaksanakannya. Jelas. Ya. Tentunya tidak akan sama tanggalnya. Namun di sini bukan mengingat tanggalnya yang penting. Ya. Bukan merayakannya yang penting. Banyak orang yang merayakan Isra Mi'raj. Tapi sebelum Isra Mi'raj, sesudah Isra Mi'raj, salat Isya kosong, salat subuh bergelimpangan, yang dirayakan Isra Mi'raj. Sementara esensi Isra Mi'raj itu apa? Salah satunya apa? Ya, difardukannya salat pada malam Isra Mi'raj tersebut. Tiap tahun merayakan Isra Mi'raj, tapi masih meyakini Allah ada di mana? Padahal dia baca kisah Isra Mi'raj bahwa Nabi naik ke atap langit sampai Sidratul Muntaha. Begitulah kisah yang selalu diulang-ulang pada malam Isra Mi'raj. Ya, pada malam Isra Mi'raj. Tapi habis itu tetap meyakini Allah ada di mana? Artinya nggak ada faedah yang didapat oleh kaum muslimin dari perayaan-perayaan seperti itu. Ditambah lagi perayaan seperti itu adalah perayaan yang bid'ah. Buktinya Nabi dan para sahabat yang lebih utama untuk merayakannya tidak merayakannya. Ya, mereka sebenarnya lebih pantas untuk merayakannya supaya umat tidak lupa. Ternyata mereka tidak merayakannya sampai ulama sejarah lupa, tidak mengetahui tanggalnya dan berselisih pendapat tentang tanggalnya. Ya, nah demikian. Bagaimana hukumnya berdoa? Tadi sudah ini. Bagaimana hukum zakat yang dikelola masjid? Di mana zakat tersebut dikumpulkan namun sebagiannya tidak merata setiap orangnya. Boleh menyerahkan zakat ke masjid yang membuka penerimaan zakat. Seperti yang dilakukan oleh para salaf dahulu, mereka membuka
penerimaan zakat. Yang terbaik hal ini kita katakan dikelola atau diatur oleh pemerintah. Ya, untuk zakat harta mungkin sudah, tapi untuk zakat fitri sepertinya ini diserahkan kepada masjid-masjid. Seperti itu yang berlangsung di negeri ini, dan itu boleh untuk dilakukan. Bagaimana hukumnya memberikan langsung kepada orang miskin tersebut? Nah ini ya tentu saja boleh, Fanifidin. Azani Allah wa iyyakum. Apakah diwajibkan atas orang yang terbeli hutang untuk membayar zakat fitri, sementara dia tidak memiliki uang untuk membayar zakat fitri? Zakat fitri bagi yang mampu untuk mengeluarkannya. Jika dia tidak mampu untuk mengeluarkannya, maka orang ini dizakati, bukan membayar zakat. Kalau dia tidak mampu, bolehkah mengeluarkan zakat fitri dalam bentuk uang? Dan ini masalah sudah kita sebutkan, Ikhwanifidin, bahwa mengeluarkan zakat fitri adalah dalam bentuk bahan pokok makanan, tidak dengan uang. Uang bukanlah tidak ada pada masa Nabi. Uang ada pada masa Nabi, ada uang, ada dinar, ada dirham, dan mudah bagi Nabi untuk mengumpulkannya, nggak ada kesulitan. Tapi yang dikumpulkan oleh Nabi adalah bahan-bahan makanan, bur, syair, intok, zabib dan jenisnya. Bahan-bahan makanan, bukan uang. Itulah yang diamalkan oleh Nabi dan para sahabat. Padahal kan logikanya lebih mudah Nabi mengumpulkan uang. Apakah orang miskin dahulu tidak butuh uang? Hanya orang miskin sekarang yang butuh uang? Tidak, Ikhwanifidin. Semua orang butuh uang, tapi itulah hikmah syariat. Nabi mengumpulkan bahan makanan. Bukan tak ada uang. Lain ceritanya kalau dulu nggak ada uang, baru ada sekarang. Tidak, Nabi mengumpulkan bahan-bahan makanan dan diserahkan kepada fakir miskin. Itulah dia prosedur mengeluarkan zakat fitri. Ya, nah demikian. Jadi tidak boleh diserahkan dengan uang. Kalau Allah boleh dengan uang, nanti lebih canggih lagi, bayar zakat fitri dengan pulsa saja. Pakai pulsa saja. Karena orang-orang miskin sekarang juga miskinnya bagaimanapun dia punya HP kan begitu. Kirim saja pulsa 150.000, nah ini zakat keluarga saya. Nanti panitia zakat fitri tak usah menyediakan apa-apa, cukup kartu ATM untuk gesek. Pakai gesek aja. Pakai kartu kredit saja. Tidak, Ikhwanifidin. Syariat sudah mengatur, ikuti aturan syariat, jangan macam-macam. Karena kalau ikut perkembangan, nanti banyak lagi perkembangan zaman yang ya susah untuk diikuti, ya. Nah, coba tanya orang-orang yang boleh mengeluarkan zakat fitrah dengan uang. Apakah boleh membayar zakat fitrah dengan pulsa? Kan sama-sama ada nilainya itu. Ya. Bahkan kalau antum tanya, wah senang kali ya. Wah, alhamdulillah dapat pulsa 150.000 zakat dari kirim aja pakai SMS kan begitu ya. Sebutkan di sini zakat dari keluarga bulan-bulan. Dari keluarga saya senilai 200.000, kirimkan pulsa, uang masuk pulsa 200.000 ke orang miskin tersebut. Boleh. Nah, Ikhwanifidin sudah kita sebutkan bahwa zakat fitri itu dengan bahan pokok makanan. Nah, apakah ada sholat ringan sebelum melakukan sholat tarawih? Ada, namanya sholat iftitah. Sholat pembuka 2 rakaat ringan yang dikerjakan sendiri-sendiri. Baru setelah itu ikut bersama imam sholat berjamaah. Misalnya imam belum datang, silakan dia sholat ringan 2 rakaat. Ya, nah demikian. Apakah bayi dikeluarkan juga zakatnya? Iya.
bayi dikeluarkan zakatnya walaupun bayi 1 jam. Lahir sebelum Idul Fitri 1 jam. Baru 1 jam usianya kena zakat. Janin tidak. Tadi sudah kita jelaskan. Apabila kita beramal dengan niat mengejar pahala bukan karena Allah, maka amal kita diterima. Ya, beramal itu mengejar pahala, imanan wa hisaban. Karena dengan pahala itu ya, kita dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukti Allah ridho kepada seorang hamba adalah memberinya pahala. Dan dengan pahala itu dia masuk ke dalam surga. Jadi kita mengejar pahala. Oleh karena itu di dalam syariat, nas syariat, Rasulullah memancing minat manusia untuk beramal itu dengan pahala. Barang siapa yang melakukan amal ini maka dapat pahala segini. Barang siapa yang mengiringi jenazah maka dapat pahala 1 qiraat. Barang siapa yang menyolatinya dan mengiringinya dapat pahala 2 qiraat. 1 qiraat itu seperti emas seperti gunung Uhud. Nah itu kan dorongan ya, bagi motivasi bagi orang untuk beramal. Amalnya apa? Menyolati jenazah dan mengantarkannya ke kuburan. Itu amal. Ya, pancingannya apa? Pahala. Nah itu adalah satu perkara yang ma'ruf dan maklum di dalam syariat. Ada pengucapan yang mengatakan kalau kita beramal jangan niat mengejar pahala karena itu enggak ikhlas. Nah ini keliru ikhwan fillah. Kalau itu membuat tidak ikhlas, maka sia-sia dan percuma Nabi memancing manusia untuk beramal dengan apa? Iming-iming pahala. Bahkan justru bisa dikatakan menyesatkan. Kenapa Nabi memancingnya dengan pahala-pahala? Nah ini ucapan-ucapan yang tidak benar, bahkan batil, yang mengatakan bahwa kalau kita beramal untuk mengejar pahala enggak ikhlas. Harus lillah. Bagaimana lillah? Dia sendiri enggak tahu bagaimana lillah. Orang dia sendiri enggak kenal Allah Subhanahu wa taala. Ya Nabi sendiri memancing ya umatnya untuk beramal dengan apa? Dengan pahala ya, dengan banyak itu nas. Barang siapa yang mengerjakan salat ini diberi pahala sekian dan sekian. Nah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi tidaklah mungkin menjebak umatnya atau menyeret umatnya kepada jurang kehancuran. Bahkan sebaliknya, tidak ada satu perkara pun yang mendekatkan kalian kepada surga melainkan aku sudah menyuruh kalian kepadanya. Dan tidak ada satu perkara pun yang mendekatkan kalian kepada neraka melainkan aku sudah melarang kalian darinya. Nah itu Nabi benar-benar. Kelihatannya ini perkataan orang-orang sufi kan? Orang sufi suka mengatakan seperti ini. Aku beramal bukan mengejar pahala. Aku enggak butuh pahala. Ujung-ujungnya dia enggak butuh surga. Apa ada ijab kabul doa ketika penyerahan zakat ini? Tidak ada ya filipin. Ya, tidak ada doa yang maksud dan khusus berkaitan dengan masalah itu. Masalah salat tarawih 8 rakaat lalu keluar witirnya di rumah, ini bagaimana hukumnya? Hukumnya boleh. Tadi sudah kita sebutkan, enggak salat pun dia boleh gitu. Namanya juga sunat. Dia salat tarawih 8 rakaat keluar boleh. Tapi yang afdal, kalau kita cerita afdal karena namanya amalan-amalan sunat, itu cerita yang mana yang lebih afdal? Yang lebih afdal dia salat bersama imam sampai selesai. Itu yang lebih afdal. Soal dia sholat sendirian di rumah 11 rakaat, 12 rakaat, 13 rakaat, mau sampai 40 rakaat, itu boleh-boleh saja. 1 rakaat pun boleh, karena paling minimal 1 rakaat, jangan sampai setengah rakaat. Gitu. Nggak ada sholat setengah rakaat. Silakan. Ini kelapangan, namanya amal-amal fadail itu kelapangan, keluasan sesuai dengan kemampuan. Cuma ada hal-hal yang ditekankan. Namanya sunnah muakkad. Ya, dan ada yang paling ditekankan. Seperti misalnya menghidupkan malam-malam terakhir bulan Ramadan itu sunat. Bagaimana hukumnya orang yang tidur ya selama 10 hari bulan terakhir bulan Ramadan? Ya kita katakan enggak mengapa. Cuma dia kehilangan apa? Kehilangan fadilah, rugi, mahrum, bagaimana kita sebutkan tadi.
Apakah disunahkan mengangkat tangan setiap takbir pada salat Id? Nah, ini ulama juga berbeda pendapat karena tidak adanya dalil yang marfu sampai kepada Nabi. Yang ada riwayat dari para sahabat. Ya, kita katakan yang mengangkat silakan, yang tidak mengangkat tangan silakan. Ya, dalam hal ini perlu kita ketahui, jangan saling menyindir, jangan saling mencurigai, jangan saling mengata-ngatai dan mengejek karena masalah ini. Bagi yang nggak tahu bahwasanya di sana ada pendapat yang mengatakan tidak mengangkat tangan, hendaknya tahu bahwa ada pendapat yang mengatakan tidak mengangkat tangan, supaya tidak memandang sini seorang mengangkat tangan. Dan bagi yang berpendapat rajihnya tidak mengangkat tangan, perlu diketahui bahwa mayoritas ulama atau jumhur ulama mengangkat tangan. Ya, supaya tidak mencibir dan memandang sini seorang-orang yang mengangkat tangan. Itu dia. Selama masalah ini masalah yang masih diperdebatkan di kalangan para ulama. Demikian juga mengenai masalah salat Id, apakah satu khutbah atau dua khutbah. Nah, enggak usah saling mencibir, enggak usah saling mengata-ngatai, menjelek-jelekkan di dalam masalah ini. Salat Id ikhwan fillah, menurut jumhur ulama dua khutbah. Menurut sebagian ulama mutaakhirin satu khutbah. Ya. Ulama-ulama mutaqaddimin bahkan dikatakan jumhur ulama mengatakan salat Id itu dua khutbah. Bagi yang mengamalkan dua khutbah ya silakan. Dan bagi yang berpendapat satu khutbah saja silakan. Ya. Nah, itu termasuk perkara-perkara khilafiyah yang mu'tabar. Artinya ya memang diperselisihkan di kalangan ulama. Ya, tidak perlu saling berantem gara-gara itu, ya. Nah, demikian. Untuk mengambil fadilah salat malam Lailatul Qadar, apa boleh melakukan salat malam di rumah? Ya boleh saja ikhwan fillah, mau di rumah, mau di masjid. Yang penting antum menghidupkan malamnya, tapi terbaik di masjid. Kalau misalnya masjid itu menghidupkan malamnya misalnya, ya, menghidupkan sunnah malam salat malam misalnya, ya di masjid. Tapi kalau misalnya tak ada, ya, antum menghidupkannya di rumah, silakan antum menghidupkannya di rumah. Apakah pembantu yang ada di rumah termasuk yang wajib kita zakati, keluarkan zakat fitrinya? Ya, ikhwan fillah, kalau orang itu berada dalam tanggungan kita, ya, maka kita keluarkanlah zakatnya. Tapi kalau dia kerja saja, bukan dalam tanggungan kita, dia cukup gajinya, ya dia sendiri keluarkan. Ya. Tapi kalau dia berada dalam tanggungan kita, maka kita keluarkan. Apakah Idul Fitri termasuk ibadah? Apa maksudnya Idul Fitri termasuk ibadah? Di dalam Idul Fitri banyak hal-hal yang menyangkut ibadah, itu dia. Idul Fitri sendiri adalah hari, ya, hari salah satu hari besar kaum muslimin. Ya, di dalamnya terangkum banyak ibadah, ya, seperti salat Idul Fitri. Nah, demikian. Bagaimana yang dimaksud salat Id bisa mengganti salat Jumat? Yaitu jika bertemu antara Id dan Jumat, maka sholat Jumat bisa gugur. Artinya apa? Bagi yang sholat Id, bagi yang sudah sholat Id, maka dia boleh tidak sholat Jumat. Namun bagi yang sholat Jumat silakan. Para ulama berselisih tentang apakah sholat zuhur juga wajib atau tidak. Sebagian mengatakan tidak sholat zuhur sampai dia sholat asar. Sebagian mengatakan yang tidak sholat Jumat yang mengerjakan sholat zuhur. Wallahu a'lam. Apa hukumnya budaya sungkeman, rukuk dan sujud kepada selain Allah nggak boleh. Qanifitina azani Allah wa iyyakum jami'an. Budaya hukumnya asalnya mubah asal tidak melanggar syariat. Kalau bertentangan dengan syariat, ya maka tidak boleh mempertahankan adat atau budaya.
termasuk budaya bersalam-salaman pada hari Idul Fitri. Nah, itu termasuk budaya yang saling maaf-maafkan itu tidak ada. Dan termasuk salah satunya adalah ziarah kubur pada hari Idul Fitri. Nah, ini tidak ada. Tidak diamalkan oleh para salaf, oleh para sahabat. Yang mengkhususkan ziarah kubur pada 1 Syawal. Ya. Nah, termasuk perkara yang diada-adakan oleh orang-orang sekarang. Nah, apalagi maaf-maafan itu dengan bersalam-salaman antara seseorang dengan yang bukan mahramnya, seperti yang kita sebutkan tadi. Nah, demikian ya mungkin yang dapat kita jelaskan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Qulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Subhanallahi bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.